Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala imamil karamah, Allahumma shalli ala imamil syafa'ah, Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhir wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ahli al-athar wa ashabil akhyar, adada ni'amilah miqdarihi wa ala alihi wa ashabihi mutakin, amma ba'du. Kita kuatkan kembali untuk mendapatkan tauhid yang murni kepada Allah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka nanti kita isi, kita setrumin hati kita dengan kalimat tauhid. Baca 2 kalimat syahadat bersama-sama, fokus untuk mendatangkan ketauhidan, kesungguh-sungguhan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa main-main lagi. Artinya betul-betul Allah dinomorsatukan. Jangan diremehkan. Kita punya ujian pandemi Covid, semakin merajalela, makin banyak pertumbangan, tapi tetap kita gunakan 5M. Yang kedua, kita baca sholawat Nabi, menambah mahabbah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita beristighfar bersama-sama, mendatangkan kemudahan Allah meraih ampunan kita semua. Allah merahmati ampunan kepada kita semua. Karena hanya dengan ampunan Allah kita ini menjadi tenang, tentram, dan memiliki cahaya tauhid. Allah itu naruh cahaya tauhidnya, cahaya ma'rifatnya, cahaya imannya hanya di dalam diri orang-orang yang betul-betul membebaskan dirinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal kita memiliki satu sholawat, yang sholawat ini menanamkan kecukupan semua urusan hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Kecukupan semua urusan hanya kepada Allah, di hati hanya Allah, salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Itu sumber segala macam penyakit hati, sumber dari segala macam pandemi Covid. Obatnya gitu, obat menghadapi pandemi Covid hanya tauhid. Ya. Orang tauhid ini senang dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan, yang pemerintah berikan. Seperti pemerintah menganjurkan 5M, menggunakan protokol kesehatan. Begitu cara melakukan. Yang pertama, munajat hati. Salah satunya yang sekarang ini kita istighosah, kita sholat tasbih. Ya. Yang kedua, menjaga lisan. Sudah sekarang udah gak banyak usah banyak-banyak WA, banyak-banyak SMS, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak bicara. Mantapkan saja hatinya kepada Allah. Kesibukan kita sungguh-sungguh alihkan kepada ibadah. Ya, makanya benar
apa yang dilakukan di protokol kesehatan, lockdown, stay home di rumah. Ngapain? Jangan ngelamun, jangan main HP. Sama aja juga kalau masih main game, main HP, main sesuatu yang nggak jelas. Sayang, eman waktunya. Sudah lewat saatnya bertanda-tanda dengan dunia ini. Sebanyak apa yang kita mau dari dunia, kesenangannya, sebanyak itu juga kesedihan yang kita dapat. Sebanyak apa dunia kita ingin bersenang-senang dengannya, maka sebanyak itu juga kesedihan yang kita dapat. Seimbang. Tapi kalau kita ingin bersenang-senang di akhirat, 100.000 kali lipat diberikan juga di dunia kesenangannya gitu. Tapi kalau ingin hanya menikmati bersenang dengan dunianya, maka seimbang kesedihannya yang kita dapat segitu juga. Jadi sekarang sudah saatnya, begitu ada ujian pandemi ini, kita memantapkan munajat hati kepada Allah, menjaga lisan sungguh-sungguh, dan yang ketiga tetap memakai masker, ya, menjaga jarak, dan alhamdulillah terakhir mencuci tangan, banyak berwudu, sambung hatinya kepada Allah. Kalau sudah berwudu, obatnya pasti diberikan. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka itu benar dalam protokol kesehatan tuh. Antara itu banyak mencuci tangan itu pakai sabun dulu, baru berwudu. Ya. Wudunya itu, setelah wudunya itu ada obat spesial, ya, dari dokter spesialis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter spesialis kita ini ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang ahli taubat. Itu obat. Taubat itu obat utama dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak kenal dosa? Seorang Rasul, seorang Nabi yang bebas dari dosa, sudah ditentukan surganya, masih hidup, tapi beliau sudah ditentukan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia maksum, makhluk yang paling Allah banggakan, Allah senangi, Allah cintai, kekasih Allah. Apa yang dilakukan? Setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar, astagfirullahaladzim, banyak minta ampun kepada Allah. Surat taubatnya tidak pernah putus. Yang diajarkan hanya taubat. Dia betul melaksanakan apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, problem apapun, masalah apapun, sekecil apapun keresahan kita, itu obatnya cuma tubu ilallah taubatan nasuha. Banyak taubat kepada Allah. Makanya di dalam tasbih awal berdirinya tahun 2000 persis, ya, pertama yang digaungkan, yang disemangatkan, yang disemarakkan adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Dan alhamdulillah berapa banyak yang saat ini sudah bangkrut, nanti sudah hancuran, sudah penyakitan, bangkit kembali. Kenapa? Resep obatnya dia tebus kembali. Bukan karena kiainya yang sakti, Pak Rafiuddin sakti, bukan. Dia mengembalikan semua urusan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalam. Apapun masalah kita, sulitnya salat dan sabar. Salat apa? Salat taubat ini. Salat taubat ini bisa menyemangatkan diri kita berfungsi dengan baik apabila basicnya, modal utamanya kita gunakan. Apa itu? As-salatu ala waktiha, salat 5 waktunya di awal waktu. Itu kalau dipakai modal, taubatnya nanti berfungsi sebagai pembersih hati, pembersih dosa, pembersih keaib, pembersih masalah. Salat duhanya berfungsi sebagai mendatangkan pemberkah rezeki. Salat tahajudnya mendatangkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah setiap saat, keluarganya, anak-anak, turunnya semua. Fikirnya berfungsi sebagai pencahaya tauhid di hatinya.
Sholat awabinya sebagai pembersih dari segala macam dengki, syirik dan riya. Sholat taubatnya betul-betul terpakai untuk membersihkan aib-aib dan dosanya sehingga terpancar cahaya ilahiyah, cahaya tauhidullah. Kemudian sholat tasbihnya betul-betul menjadi sumber pertolongan Allah yang dahsyat. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selagi kita menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi kita melihat rumputan masih hijau, matahari masih tumbuh dari timur, terbit ke barat, maka Allah masih memberikan ampunan. Dan orang yang sudah dapat ampunan dari Allah bukan hanya dibersihkan dari dosa, tapi dapat bonus. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya sungguh-sungguh. Dapat bonus cinta dari Allah. Kalau Allah sudah berikan bonus cinta, semua persoalan ada jalan keluarnya. Karena itu urusan Allah. Semua dalam genggaman Allah. Setiap hati dalam genggaman Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penjaganya orang mukmin, pelindungnya orang mukmin, yang menjaga, yang mengawal, yang menuntun. Allah tinggal ngutus malaikat-malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Nanti malaikat akan berbisik kepada orang yang dikawal, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut, jangan bingung, jangan panik. Semua dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah sudah mahabbah, cinta, maka tidak ada masalah di dunia ini. Apalagi di alam kuburnya nanti, no problem. Mati akhirnya, ujung-ujungnya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang tenang, tentram, cool. Kenapa berkata sudah dapat ampunan Allah? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepadaku dengan ridha dan diridhai. Ridha sudah dengan Allah, ridha. Dan Allah kalau sudah ridha, inilah kunci sukses, rahasia suksesnya orang-orang hebat, orang-orang soleh adalah amal-amalnya itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dirahasiakan memang Allah. Amal-amal ibadah mana yang Allah ridhai dirahasiakan, gak ada yang tahu. Makanya Allah nyiapin berbagai macam ibadah yang bersumber percontohannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan meremehkan ibadah. Mungkin dia cuma ahli duha. Bisa jadi Allah ridhonya dalam duhanya ini. Dia cuma ahli sedekah paling banyak 5.000. Bisa jadi Allah ridhonya ketika dia bersedekah 5.000. Lihat seorang yang berdosa setiap hari, seorang wanita pelacur, hanya sekali menjadi jalan haus, jalan kenyang, jalan minum buat seekor anjing, bisa jadi jalan ridhonya Allah untuk menempatkan dia menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak ada terbuai dengan amal-amal yang besar tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Kita seorang Imam Al-Ghazali ketika bermimpi memasuki satu tempat yang mewah di surga, ditanya oleh malaikat, dari amal apa wahai Imam kau bisa mendapatkan pahala sebesar ini, rahmat Allah sebesar ini, keridhaan Allah sebesar ini, balasan seagung ini? Diceritakan amal-amal besar, amal sholatnya di awal waktu, amal puasa Senin Kemisnya, amal sedekahnya, amal tahajudnya, tidak ada yang masuk. Bukan. Sampai imam sendiri tidak tahu. Tolong ceritakan wahai malaikat, aku penasaran. Satu saat kau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ada kecebur lalat, kau amankan lalat itu sebentar, kau taruh penanya, hanya ingin menyelamatin seekor lalat, kemudian ditebarkan, terbangkan kembali, dan detik itu kau tidak pernah merasakan itu satu amal yang besar. Tapi Allah sedang meridaimu, sedang amalmu itu sedang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi amal besar. Seorang wanita soleha, istrinya Harun al-Rasyid, khalifah dalam Islam, menuturkan ketika mimpi
Ditanya, dengan amal apa kau mendapatkan kebesaran Allah, keagungan Allah, anugerah sebesar ini? Dia ceritakan, pernah beliau membangun masjid? Tidak. Diceritakan, pernah beliau menjadi memberi minuman seluruh penduduk ibadah, orang ibadah haji? Juga bukan. Ternyata amal yang kau nyangkut dapat keridhaan Allah 2 rakaat ketika engkau bertahajud. 2 rakaat tahajudnya itu. Ada yang menceritakan tentang tahajudnya Imam Al-Ghazali, ternyata bukan. Yang membuat ngangkat derajat beliau dari nyelamatin seekor lalat. Ada orang yang ibadahnya bagus, tidak pernah kenal bertahajud, tidak pernah kenal lelah tahajud, duhanya, puasa Senin Kemisnya, ya, Senin Kemisnya luar biasa. Tapi begitu ditanyakan kepada Rasulullah, dia ahli neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia nyinyir, suka ngomongin tetangganya. Walaupun tahajud, duha, puasa Senin Kemis, mengabdinya luar biasa sama suami, tapi selalu yang dibicarakan tetangganya, ternyata amal-amalnya itu hapus semua hanya karena amal yang buruk yang satu, ngomongin tetangganya, bergibah. Jadi semua amal yang Allah ridhai dirahasiakan memang. Supaya apa? Supaya semua amalan dicoba semua. Mana yang cocok, mana yang sesuai dengan keridhaan Allah, maka amalkan. Mudah-mudahan salah satunya sholat tasbih, sholat taubat, kumpul bersama-sama orang-orang soleh, jadi amal soleh yang Allah ridhai, dan kita bisa jadi jalan keselamatan dunia dan akhirat. Keluarga anak keturunan kita dimuliakan, sakinah hati keluarga dan rezeki-rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tangan di kanan di atas dada, fokus pikiran kita tunduk, kepala ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, rahmati kami dengan hati yang bersih. Terima korban kami, keluarga kami, anak-anak kami dan ini. Mudahkan rezekinya ya Allah. Lapangkan hati untuk ibadah kepada Allah. Istiqomahkan akidah kami, bertauhid hanya kepada Allah. Kami tunduk, kami ruku, kami sujud. Kami hanya minta pertolongan kepada Allah agar kami menjadikan istiqomah dalam ibadah. Hanya pertolongan Allah yang membuat kami istiqomah dalam ibadah. Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat duha, sholat qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat awwabin, sholat fajar, sholat tauhid, taubat, sholat tasbih. Semua karunia-Mu ya Allah. Anugerahi kami pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat dengki, bersihkan dari sombong, bersihkan dari ujub, bersihkan dari riya. Jauhkan dari dengki ya Allah. Dan tuntun hati kami dengan sabar, ikhlas, syukur, tawadhu dan tawakal kepada Allah. Anak kami untuk mendekatkan diri dengan-Mu ya Allah. Anugerahi juga anak keturunan kami sifat sabar, syukur, ikhlas, tawadhu dan tawakal. Kami mohon keridhaan-Mu setiap saat ya Allah. Mohon ampunan dan keridhaan-Mu ya Allah. Mohon jadikan kami semua kekasih-kekasih-Mu yang selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Dengan amal-amal yang ikhlas, dengan hati yang sabar, dengan langkah yang taat, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih. Birahmatika, anak keturunan yang mulia, yang soleh dan solehah. Tenteramkan hati kami, tenteramkan pikiran kami, tenteramkan perasaan kami. Semua lillahi ta'ala. Selamatkan keluarga kami, suami yang soleh, istri yang solehah, anak keturunan yang soleh dan solehah, rizki yang halal, hikmah, ilmu dan bermanfaat. Bertetanggalah kami dengan tetangga yang soleh dan soleh. Bersahabatlah kami dengan sahabat yang soleh dan solehah, sehingga kami sama-sama selamat di dunia, selamat di akhirat.
Syaulillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita berdiri untuk salat tasbih.